Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1, kelas 4 RD, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, akan mereview film kesehatan mental guna memenuhi tugas mata kuliah kesehatan mental yang diampu oleh Ibu Weni Wulandari SPSI MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nuriati Fadila Agustina dengan NPM 283. Yang kedua, Fanti Nurhayati Kastia dengan NPM 288. Yang ketiga ada Ajeng Pratiwi dengan NPM 294. Yang keempat, Umi Dwi Septianingsi dengan NPM 308. Yang kelima, Muhammad Syahrul Ramadan dengan NPM 311. Dan yang keenam, Sinta Asprilia Danti dengan NPM 315. Kami akan mereview film bertema kesehatan mental yang berjudul Kukira Kau Rumah, yang dirilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Umay Shahab dan diperankan oleh Prilly Latukonsina dan juga Jordi Pranata. Kan lo yang anak indie, kalau bikin caption tuh sedih banget, bikin lirik kayak tersakiti. Emang lo aja kali anak zaman sekarang yang gak pernah ngelakuin hal positif. Wah, stop, gue bilang stop aja. Miss Kala itu beda, Pram. Dia kenapa? Kalah. Capek. Kalah. Kau datang tak kala sinar senjaku telah redup. Kau bukan rumah. Kau bukan rumah. Everything is gonna be fine. Sinopsis dari film Kukira Kau Rumah yaitu setelah jatuh dari atap rumah dan membentur kepalanya, sikapnya Skala Widiatmika berubah dan pergantian emosi secara drastis dan konstan. Saat remaja, ia terdiagnosa gangguan bipolar. Ini membuat ayahnya Dedi selalu protektif, sehingga Niskala tidak bisa melanjutkan sekolah dan hanya bisa bergaul dengan Dinda dan Octavianus, teman-temannya sejak kecil yang bisa Dedi percaya. Namun, ketika ayahnya keluar untuk bekerja, Dinda dan Octavianus selalu mengajaknya ke kuliah dengan sepengetahuan ibunya Mela. Suatu hari di kampus, seorang murid bernama Pram melihat Niskala dan jatuh cinta kepadanya. Pram memiliki pekerjaan sebagai pelayan di kafe bernama Antologi dan juga gemar membuat musik akustik. Namun, bosnya tidak yakin nyanyiannya cocok untuk kafe. Keesokan harinya, ia menawarkan bantuan ujian kepada Niskala, tetapi Niskala menolaknya dan ia mendapatkan nilai sempurna. Sesuai perjanjian, Pram menakdirnya Dinda dan Octavianus di Antologi. Niskala menentangnya untuk bernyanyi. Lagu yang politis membuat orang-orang pergi. Namun Niskala menyukainya. Mereka semakin dekat dan setelah rekaman nyanyian, mereka berdua menjadi viral. Bos Pram membuat slot jadwal musik untuk mereka berdua. Niskala semakin bahagia setelah bersama Pram. Semakin hari Mela semakin cemas akan keberadaan Niskala yang semakin jarang di rumah. Ia pun menegur Dinda dan Octavianus. Octavianus yang stres memarahi Niskala karena selalu bersama Pram dan memukul Pram. Amarah Niskala terpicu dan ia semakin depresi. Bersikeras bahwa hanya Pram lah yang mampu membuatnya bahagia dan bukan anti depresi. Pram bertemu Niskala di ruangannya atas persetujuan Mela dan mengajaknya keluar. Kebahagiaannya pun kembali. Ia meminta maaf kepada Dinda dan Octavianus. Pram sempat kecewa karena cintanya terhadap Niskala bukan cinta sempurna yang ia impikan, namun tetap bersyukur karena masih bisa bersamanya. Ketika mereka bernyanyi lagi di Antologi, Dedi kebetulan tidak bekerja dan mengajak Mela berkencan di Antologi. Mengira band lain yang tampil, melihat Niskala dan Pram, Dedi menghajar Pram, membuat Niskala sedih dan menuju atap untuk bunuh diri. Meli menyuruh Dedi untuk minta maaf, tapi ia tidak mau. Pram mendekati Niskala, siap untuk mati bersamanya, namun Pram lompat dengan sendirinya dan mati. Niskala mengunjungi rumah Pram dan disambut oleh ibunya.
yang mengatakan bahwa selama ia pergi, Pram selalu mengirim pesan suara yang mendeskripsikan perasaannya terhadap Niskala. Setelah mendengarkan pesan pertama, Niskala mendengar suara Pram memanggilnya dari belakang. Niskala hanya ingin terbang setinggi mungkin, sebebas mungkin. Dalam film Kukira Kau Rumah, ada 3 tokoh yang menjadi sorotan film ini. Pertama adalah Niskala Widya Atmika. Niskala adalah tokoh utama dalam film Kukira Kau Rumah. Niskala memiliki karakter dengan emosi yang tidak stabil dan arogan. Yang kedua yaitu Pram. Pram adalah sosok lelaki yang dekat dengan Niskala. Pram memiliki karakter yang kesepian dan kurang kasih sayang seorang ibu. Dan yang ketiga adalah Pak Dedi, yaitu ayah dari Niskala. Pak Dedi memiliki karakter yang tegas dan overprotective terhadap Niskala. Konflik yang relatable dengan kesehatan mental pada film Kukira Kau Rumah yang diperani oleh Prilly Latuconsina dengan karakter Niskala. Niskala memiliki gangguan kesehatan mental yaitu gangguan bipolar. Gangguan bipolar merupakan suatu gangguan yang ditandai dengan perubahan mood antara rasa gembira dan ekstrim dan depresi yang parah menurut Nevitt, Retus, dan Green End tahun 2003. Nah, pada saat perubahan mood antara rasa gembira yang ekstrim ini, saat Niskala bernyanyi di panggung bersama Pram dan saat Niskala naik motor dengan Pram, pada saat itu emosi Niskala cepat sekali berubah. Dan pada saat depresi yang parah, bapaknya mengetahui bahwasannya Niskala memiliki gangguan tersebut ketika Niskala menjadi pusat perhatian. American Psychology Association tahun 2000 mendefinisikan gangguan bipolar sebagai gangguan yang disertai 1 atau lebih episode manik atau hipomanik, lalu digantikan dengan episode depresi mayor dengan jeda periode mood yang normal. Secara umum, gangguan bipolar didefinisikan sebagai gangguan perubahan mood yang drastis, di mana di dalamnya terdapat episode manik. Pada film ini, di bagian pada saat Niskala bernyanyi di panggung bersama Pram, dan saat Niskala naik motor dengan Pram. Yang terjadi selama beberapa waktu kemudian diganti dengan episode depresi. Pada saat setelah ayah Niskala mengetahui Niskala menjadi pusat perhatian. Bipolar disorder adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa mania. Saat Niskala bernyanyi di panggung bersama Pram dan saat Niskala naik motor dengan Pram, dan depresi. Setelah bapaknya Niskala mengetahui Niskala menjadi pusat perhatian, karena itu istilah medis sebelumnya disebut dengan manic depressive. National Institute of Mental Health. Papa jahat sama Niskala. Salah apa? Salah papa apa? Kenapa papa gak pernah bangga punya Niskala? Kenapa papa cuma bisa kurung Niskala di rumah? Papa udah jagain Niskala dari kecil. Jagain apa? Jagain dari apa? Apa yang papa lakuin? Papa cuma nyuruh Niskala minum obat. Papa sama mama gak tahu rasanya kalau orang tua tuh gak pernah bangga sama anaknya. Mama minta maaf. Mama minta maaf. Bukan Niskala yang mau kayak gini. Niskala gak pernah minta untuk dilahirin sama mama, gak pernah minta. Gangguan mental yang dialami Niskala adalah gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa sangat sedih, senang,
secara drastis merubahnya. Gangguan bipolar dapat diderita seumur hidup sehingga mempengaruhi aktivitas penderitanya. Pada film Kukira Kau Rumah, penyebab gangguan bipolar yang dialami Niskala belum pasti penyebabnya. Cara pengobatan yang disampaikan pada film tersebut adalah Niskala rutin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter.